Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. New week ya teman-teman sekalian, ini udah hari Senin menuju Selasa. Saya mau update dulu untuk progres perkembangan dari Bitcoin after weekly close. Jadi kita dapati Bitcoin valid ya teman-teman untuk closing dalam keadaan very bullish. Tapi di sini yang kita harus ketahui juga tersedia fair value gap. Ini aja baru berjalan belum sampai 1 hari teman-teman, dan kita udah ngisi yang tadinya segini ya udah diisi segini teman-teman sekalian, ya kan? Adapun pertimbangan kalau kita tandain ya ini bisa jadi acuan juga ya sebagai potential level support resistance dari pergerakan sebelumnya. Jadi kita gampangkan atau kita sederhanakan. Ibaratnya kita ngelihat ini sebagai area support resistance-nya. Ini juga sama kalau misalkan kita dapati Bitcoin hari ini daily close-nya nih ngebentuk bearish engulfing guys. Ya very likely kita bisa dapat retest dulu lah minimal ke area SNR-nya. Tapi itu baru kita berbicara minimal ya. Dalam artian bisa lebih nggak win dari itu? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena di sini sekali lagi, ini yang kemarin saya sempat highlight pada saat kita lagi dalam keadaan live streaming. Jadi kita ngelihat ada area imbalance, kemudian kita bisa gunakan Fibonacci dari bawah ke atas seperti ini. Dan teman-teman bisa dapetin ya, itu area 50% retracement-nya di $64.000. Jadi pas banget sama imbalance-nya diiringi dengan 50% retracement. Wajar nggak sih kalau misalkan dia balik turun sampai ke sana untuk kita lihat dia naik lagi? Wajar teman-teman sekalian. Dan lagi kita saat ini kondisinya udah makin deket nih ya, Israel-Iran teman-teman. Jadi ya biar gimana pun Israel belum nembakin rudal ya. Saya nggak tahu sih apakah dia sudah memberikan statement clear kalau dia membatalkan serangan balik terhadap Iran teman-teman. Di sini tapi masih ada ya kayak dokumen rencana serangan Israel ke Iran bocor ya. Ini ngeluarin CNBC Indonesia sih. Saya belum lihat berita yang dari luarnya teman-teman sekalian ya, dan harus dicari tahu ya Israel-Iran kira-kira serangan baliknya gimana. Dan kalau itu ke trigger kayaknya gampang sih untuk dapat $64.000 itu ya. Dalam artian bisa aja dia cepet banget turunnya, set, abis itu balik mantul lagi gitu. Ya ini jadi kesempatan ya. Ditambah biar gimana pun kalau kita lihat Fear and Greed Index ya buat Bitcoin, kita tuh udah masuk greed guys ya. Cuma naik sedikit aja udah masuk greed 72 indeksnya. Jadi ini perlu balik ke netral dulu. Bila perlu balik ke fear ya, bikin orang-orang galau lagi, bikin orang-orang mikir nggak jadi lagi bull run dan lain-lain sebagainya. Oke, itu jadi pertimbangan. Jadi ini bisa di marking nih ya, area $64.000 sampai dengan $62.769 karena memang di level tersebut, terutama di perspektif daily ya, terdapat order block teman-teman sekalian. Jadi after dia creating higher high di sini, dia creating higher high di sini, ya pada dasarnya status pergerakannya sih relatif bullish ya. Cuma di sini ya kita bisa ambil kesimpulan lah gagal dia teman-teman untuk break dari previous high point. Jadi ini memang tersedia yang namanya buy side liquidity atau kita singkat BSL ya teman-teman. Sebenarnya secara nggak langsung sih itu targetnya ya, target rally dari pergerakan Bitcoin sejak dia datang dari bawah gitu. Makanya saya ada ngomong sama teman-teman juga, wajar nggak sih kalau misalkan dia mendapati koreksi gitu ya, kalau kita bilangnya teman-teman sekalian. Jadi yang dilihat sekilas, kalau misalkan mengacu pada ya analisis saya ya teman-teman sekalian, ya lebih kurang kan ini yang saya posting juga kemarin, yang saya bahas juga sama teman-teman during live streaming ya. Saya cuma kasih statement sederhana sekali. Di sebelah mana tuh? Sebentar ya, ini dia ya, statementnya sederhana sekali. Kita testing resistance major dan sangat wajar bila mana ada rejection atau koreksi setelah ini. Masih sama teman-teman, imbalance-nya sudah saya marking sejak analisis tanggal 19 Oktober per Bitcoin mulai bergerak di 68 ribuan dolar. Tapi hari ini kita ngelihat dia keren banget ya, bisa sampai 69 ribu dong, lewat dikit, tapi habis itu ya ke reject juga sih ya, gagal juga dia untuk bertahan di atas level itu. Walaupun dari perspektif trendline
udah bagus ya. Kalau teman-teman mau mempertimbangkan kayak Vin, ini kayaknya udah breakout deh dari trend line, ini kayaknya retestnya deh terhadap trend line-nya, bisa aja teman-teman bilang kayak gitu. Terutama kan acuannya mungkin ya rata-rata ngelihat dari perspektif time frame weekly gitu kan. Jadi kita ngelihatnya ini kayak wah ini retestnya nih, jangan-jangan terhadap si trend line dan bla 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 gitu. Ya itu optional teman-teman sekalian. Tapi kalau buat saya intinya struktur dulu masih dalam keadaan bullish. Trend juga masih ya overall-nya dalam keadaan bullish. Jadi kita nggak ngomongin ini dalam keadaan bearish. Hanya saja kalau daily, perhatikan ya, jam 7 pagi nih, closing candle daily, teman-teman. Lihat, dia ngebentuk bearish engulfing kayak gini. Ya, ini hanyalah sebuah indikasi kalau Bitcoin itu bisa mengalami koreksi lebih jauh. Itu aja. Oke, yang harus di take note. Jadi teman-teman nggak perlu buru-buru gitu kan, nggak perlu langsung kayak waduh gedebak-gedebuk ya. Istilahnya dia baru turun sedikit dari atas ke bawah, turun sedikit aja. 2,5%, teman-teman langsung bilang ini dipnya nih, gua hajar sekarang nih. Nah itu ntar malah jadi, ya takutnya malah jadi kecewa gitu kan. Namun bukan berarti tidak bisa langsung rebound ya. Ntar saya disalahkan lagi kalau ternyata dia langsung naik gitu. Ya karena kita berbicara di sini indikasi teman-teman. Kalau misalkan saya nih pribadi, ya kan udah ada beli juga dalam konteks di sini untuk perencanaan trading, kemudian untuk mungkin ya beberapa di altcoins yang saya sengaja average di bawah, ya sudah transaksi ibaratnya kan. Nah, maka sekarang sebenarnya kalau kita ngelihat dia turun kayak gini lagi ya nggak perlu buru-buru gitu. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah membeli pada saat Bitcoin di range ini dan sekarang dia menunjukkan ada indikasi bisa koreksi, ini bukan dip yang kalian cari gitu loh. I mean if you bought already di bawah, Anda nggak perlu buru-buru untuk masuk di sini. Kita pastikan dapat range yang terbaik gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak dikasih gimana? Ya udah, itu nasibnya teman-teman sekalian. Artinya belum rezeki gitu. Itu yang mungkin harus diperhatikan. Nah ini menyebut analisis ini ya teman-teman sekalian. Saya akan membreakdown secara mendetail biar teman-teman bisa cek juga dari perspektif time frame lebih kecil. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah momen terakhir Bitcoin menciptakan lower low. Ya, buy body maupun buy buntut nih, valid dia menciptakan lower low. Artinya high point ini yang kita pakai. Kenapa? Karena ini udah ada proses retracement. Minimal dia apa? Minimal kita bilang dia fake out ya. Di sini ada liquidity sweep. Kalau mulai dari bawah, kita udah anggap ini sebagai inducement atau retracement gitu. Oke. Nah, setelah itu artinya kita bisa ambil kesimpulan dong, ini high point kita dan ini low point kita. Nah, ternyata setelah dia mengalami rebound, testing area ini, dibablas naik ke atas, break dari area ini juga, ternyata nggak pakai lama teman-teman, langsung mengalami market structure shift. Jadi ini rally sangat impulsif, gitu kan, langsung naik sangat signifikan. Nah teman-teman perhatiin, naiknya ini selain dia menciptakan satu pergerakan impulsif seperti ini, nah ini yang tadi saya bilang sama teman-teman, pada perspektif time frame daily itu terdapat fair value gap. Nah ini alasannya gitu loh. Jadi itu adalah area yang menyediakan demand atau liquidity untuk market bisa kembali buyback atau buy lagi untuk melakukan akumulasi kembali pada Bitcoin. Itu area yang kita antisipasi. Make sense nggak sih analisisnya? Nih, kita breakdown ya teman-teman sekalian. Jadi harga Bitcoin naik, menciptakan higher high, lalu dia mulai pullback, low, low, low. Habis itu mulai di flip, bullish, bullish, and bullish. Oke, itu artinya kita ambil kesimpulan nih, ini low internal. Gitu kan, lalu dia naik nih, create higher high, lalu low-nya diambil atau low-nya di break, low, low, and low, lalu dia terjadi break impulsif, boom, kencang banget naik ke atas, gitu ya. Itu artinya kita bisa anggap ini adalah checkpoint berikutnya. Lalu harganya lagi-lagi naik nih, berhasil dong, set, create higher high. Internalnya nih, low ini diambil nggak? Atau di break nggak gitu? Oh, ternyata dia pullback, mengalami break, create low, and then low, lalu inside bar, langsung naik, ya naik kencang teman-teman sekalian. Intinya setelah itu, dia naik. Itu artinya checkpoint baru nih, gitu. Harga naik, pop, inside bar,
karena high point, low point ya. Dia nggak create lower low, cuma di dalamnya doang. Habis itu nanjak lagi, naik tinggi, dan per di sini high point, low point, ada low, low dan low. Checkpoint baru tuh ya. Kenapa bisa dibilang checkpoint baru? Karena setelahnya dia nanjak kayak begini. Sehingga kita ambil kesimpulan high point terakhir ini di break, lalu checkpoint yang baru ada di sini. Nah, singkat cerita, setelah dia berhasil menciptakan high point terakhir ini, setelah dia berhasil menciptakan high point terakhir itu, rupanya harga Bitcoin berbalik arah. Nah, kalau kita perhatikan, setiap kali dia berhasil pullback, ada 1, 2, 3, dan 4, baru ini doang yang pada akhirnya dibablas sama Bitcoin. Jadi dia kehabisan momentum, mengalami perlemahan, dan pada akhirnya ya teman-teman yang mungkin punya analisis berupa rising wedge, Anda melihat Bitcoin technically breakdown tuh dari rising wedge-nya. Gitu kan? Nah, setelah itu artinya kalau kita lihat saat ini ya secara tidak langsung sellers itu mendominasi gitu loh. Karena paling nggak kita ngelihat ada perubahan struktur internalnya. Ingat ya, ini baru internal, belum eksternal. Sehingga kita bisa bilang kalau oke, Bitcoin valid nih, memasuki apa? Fase koreksi atau retracement. Atau biasa saya singkat lebih mudah dengan istilah inducement, teman-teman sekalian. Ya, nah nanti dia bisa turun sampai mana? Ya intinya kita sudah dapat nih titik highest-nya ada di area ini. Lalu kalau misalkan berdasarkan beberapa teori, ya sebaiknya menunggu area discount untuk start masuk gitu. Dan discount itu ditandai dengan minimal 50% retracement. Nah, kita tandai nih area 64.000 ya. Saya marking kayak begini teman-teman sekalian. Tuh. Oke, saya tandain kayak gitu. Terus ini saya ganti nih. Jadi seperti ini. Nah, dapat tuh 50% di sini pas teman-teman sekalian yang ternyata kebetulan previous high point. Nah, apakah kita akan kembali ke level itu? Yaitu yang tadi saya bilang, kalau misalkan Israel beneran nembakin rudal untuk balas dendam ke Iran, I think it's very very possible ya teman-teman. Untuk dapat level segitu sih kayaknya nggak sulit ya. Ibaratnya dia turun cuma 5%-an gitu. I mean, Nasdaq pastinya turun, S&P 500 juga mungkin by the time itu terjadi ikut turun. Tapi S&P 500, Nasdaq hari ini masih positif. Mereka masih ada ayem. Bitcoin udah nyolong start lah ibaratnya. Dia udah mulai koreksi duluan. Oke, nah untuk saat ini ya ini yang diperhatikan aja bahwa kita menciptakan higher high, di sini ada lower low. Kalau Anda lihat kayak Vin, ini bisa nggak jadi Quasimodo pattern gitu? Ya, bisa teman-teman sekalian. Ya, sangat bisa justru untuk di-consider itu sebagai bearish QM ya, atau bearish Quasimodo pattern. Nah, pada saat ini Anda lihat, wah ini kayaknya potensial nih bearish Quasimodo pattern. Teman-teman mau sell shorting atau gimana, itu kembali ke discretion masing-masing. Oke, saya di sini hanya menjelaskan apa yang saya lihat dari pergerakan saat ini. Jadi saya berpikir, ini kalau Bitcoin kasih gue discount sampai balik ke 64.000, saya happy banget teman-teman. Sisa posisi bisa saya masukin di situ. Gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan seandainya nih, worst case scenario. Ingat ya, ini kan kita ngomongin perspektif time frame besarnya nih, 4 jam. Bagaimana dengan internalnya, Vin? Saya hapus dulu. Teman-teman lihat, ini untuk internalnya ya. Terakhir kali dia mengalami inducement, itu ada di sini. Nah, ya, kemudian terciptalah low point, karena posisinya setelah itu, pergerakan Bitcoin perlahan-lahan nih, recovery guys. Going up, pullback. Going up, pullback, going up, pullback, 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 sampai akhirnya dia sweep internal low-nya. Jadilah another inducement. Sehingga saat ada another inducement itu, satu, kita punya high point sebelumnya, itu sudah berhasil di breakout seperti ini. Nah, ya. Kemudian karena sudah ada inducement baru, ini jadi potensi low point. Kalau Bitcoin bisa break high point ini, dan ternyata dia bisa break setelahnya, gitu kan? Pada prosesnya teman-teman sekalian, itu artinya ini adalah low point kita yang terbaru untuk posisi di time frame 1 jam, bukan 4 jam. Beda dengan yang tadi. Nah, terus dia naik.
pullback, naik, pop, ya. Apakah ada pullback? Belum ada. Sampai ini ya, karena dia naik ini satu bull candle gede banget, habis itu kan cuma di inside bar doang di dalamnya, sampai akhirnya di sini diciptakan high point. Baru di sini pullback. Dia naik lagi. Lalu pullback, ya, pullback, and pelan-pelan dia mulai naik, pullback, naik, pullback, naik, pullback, dan naik. Baru kemudian iya dibablas. Terakhir pullback kita di mana teman-teman? Jawabannya ini. Nah, kita tandain itu sebagai area inducement. Jadi setelah itu kita bisa tandain juga di sini posisinya. Ini adalah high point yang baru. Ya, simple market structure teman-teman sekalian. Dari sini kita dapat satu trading range yang baru. Nah, pertanyaannya Bitcoin tuh ada di mana sekarang? Di area premium atau di area discount? Nah, ini buat internalnya ya, buat 1 jam, time frame 1 jam. Saya cuma concern satu, karena sebenarnya tadi tekanan jual pada Bitcoin ya, kamu bisa lihat sendiri ya, relatif agresif di sini. Jadi saya mempertimbangkan ya, bagaimana jika memang Bitcoin harus koreksi dulu gitu loh. Mungkin beberapa indikator nunjukin nih situasinya, kayak misalkan dari perspektif daily, wah ini kan sudah overbought nih, ya kan? Dari si MACD sih fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi at least kalau dari stokastiknya, waduh, ini udah overbought dengan crossing down nih. Jadi concern, jadi khawatir. Kemudian lihat dari perspektif exponential moving average, waduh, ini udah overextend nih. Jangan-jangan dia balik dulu. Bisa, itulah kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa lihat di market. Sehingga kalau teman-teman melihat dari kemungkinan itu, kan ada berbagai pertimbangan, dan kita ngelihat Bitcoin kalaupun dia koreksi segini, terus gue mau cari long, ya paling sebatas apa teman-teman? Sebatas scalping dengan invalidasi di bawah level low point ini yang tadi kita sudah tandain dengan buletan kecil itu, dengan target mungkin mentok-mentok di sini atau bahkan di high point sebelumnya. Itu aja udah happy banget kalau dia bisa dapat segitu. Gitu guys ya. So for now, analisis yang mungkin akan saya mention di YouTube, karena kita juga nggak bisa langsung quick update ya ke teman-teman kayak almost every time. Ya paling ini analisisnya guys. Ya, sehingga Anda perhatikan, kita lihat di sini ada potensi terbentuklah si bearish Quasimodo pattern itu yang bisa ngebantu Bitcoin untuk koreksi lagi ke harga lebih rendah. Itu artinya nanti di 1 jam kamu akan lihat dia strukturnya bearish. 30 menit, 15 menit semua ya. 1 jam, 30 menit, 15 menit. Itu bearish gitu. Sampai satu titik mungkin ya kalau kita ada beneran dapat segini gitu ya. Kamu lihat nanti dia reversal, baru tuh kamu garap teman-teman sekalian. Jangan sampai ketinggalan, karena jangan-jangan di situ rally-nya. Ingat, perspektif weekly yang kita udah bahas sama teman-teman, bahwa MACD-nya kita udah crossing up lagi nih, ya kan? Dan ingat ya, kalau weekly-nya ternyata dia cuman retrace untuk menutup doang, itu artinya potensialnya itu di sini. Mungkin next week-nya lagi teman-teman, gitu. Itu yang mungkin boleh diantisipasi ya. Saya di sini menyampaikan aja analisis saya. Ini proses react the market. Jadi kita bukan prediksi teman-teman. Saya cuma ngelihat ini reject. Selling pressure-nya lumayan. Wah, ini kayaknya bisa nih diskon lebih jauh. Struktur 4 jam juga sudah flipping balik ke bearish gitu kan. Bukan ke bearish deh, maksudnya sudah mulai flipping ke koreksi teman-teman. Jadi ya kalau memang harus dan butuh untuk dia koreksi, kita kasih kesempatannya teman-teman, dan kita lihat sejauh mana dia bisa terkoreksi. Oke, so that's gonna be the quick update dari saya, dan saya tunggu ya teman-teman di live streaming berikutnya. Kalau misalkan udah bisa support di likes button daripada live streaming sebelumnya mencapai 1000, apalagi kalau di sini bisa 500 atau 750. Kalau kalian dapetin informasi, kalian dapatkan analisis yang mungkin cukup mendetail, terus kalau kalian merasa bisa dapat materi juga gratis teman-teman, apalagi ada yang bilang ini daging ya, wah itu tombol like harus dipencet. Itu aja guys ya. So thank you banget buat support kalian. Subscribe jangan lupa. Thank you so much, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and bye bye guys.